Ini gini, la ilaha illallah masih. Kita sering mendengar Miftahul Jannah La ilaha illallah Miftahul Jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang kita artikan begini kan, Miftahul Jannah, kuncinya surga. Kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa kunci surga kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalau dijadikan angka 165. Satunya adalah ihsan. 6-nya adalah rukun iman. 5-nya adalah rukun Islam. Nih, ingat ya. Jadi 165, 1-nya ihsan, 6-nya iman, karena rukun iman kan ada 6. Terus 5-nya Islam, rukun Islam. Rukun Islam ada 5 ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam. Jadi 165 itu simbol daripada kalimat la ilaha illallah yang sering kita ucapkan selama ini. Itu lebih dalamnya tuh begitu pengertiannya. Artinya kalau seseorang pengen masuk surga ya, sesuai dengan syair tadi, maka dia itu harus punya kunci, punya kalimat la ilaha illallah. Punya kalimat la ilaha illallah berarti dia itu harus punya ihsan. Yang satu, apa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lalu 6-nya iman. Artinya orang itu harus punya iman. Rukun iman itu kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, ya, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Nah, iman itulah yang 6 juga harus kita miliki. Ya, harus kita miliki. Terakhir 5. 5 itu apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, 5. Maka 165 adalah aplikasi daripada angka ya, yang sebenarnya itu kalimat la ilaha illallah ketika diangkakan menjadi 165. Artinya ketika ada orang ingin masuk surga, dia tidak cukup dengan banyak-banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerjaannya zikir mulu, tapi dia enggak jalanin salah satu dari yang 5. Apa yang 5 itu? Sholat misalnya. Ya dia kagak sholat, dibang zikiran doang. Masuk surga enggak? Ya kagak. Lah dia enggak bayar zakat. Enggak zakat fitrah. Ya, puasa kagak, zakat kagak. Nah itu giginya ompong itu. Kunci kalau giginya ompong, enggak ada kunci nih. Ya bisa dibayangkan lah. Kunci kan punya gigi, ya. Giginya kunci itu ompong. Kira-kira bisa enggak buka pintu? Ya, 165 diibaratkan gigi, ya. Yang ini anggap nih kunci nih. Taruh yang paling depan, ujungnya ini 1. Terus ini anggap gepeng. Sebelah sini nih 1, 2, 3, 4, 5. Bawahnya 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 undakan.
ya. 6 undakan, bawah, atas 5 undakan, depan 1. Nah, kunci ini kalau ini benar, kokoh semuanya, nggak ada yang lecet, nggak ada yang gompal, bisa masuk ya ke lubang kunci, kemudian bisa ngebuka. Tapi kalau ada yang gompal, ibaratnya di antara dari 1, 6, 5, ya, entah rukun imannya mungkin ada yang kurang, entah dari rukun Islamnya ada yang kurang, maka dianggap kunci itu gompal. Bagaimana mungkin kunci yang gompal bisa buka pintu? Bagaimana mungkin kunci motor kita yang gompal bisa ngidupin motor? Ya, jadi nggak mungkin. Maka dari itu 165 ini adalah hakikatnya. Ini kita belajarnya udah dalam nih ya. Harus dengan pemahaman yang dalam. Jadi 165 itu hakikatnya adalah kunci yang bisa membuka pintu surga. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Seperti tadi, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Artinya kalau pengen bisa masuk surga harus ada iman, harus ada ihsan, harus ada Islam. Makanya ini disebut nanti di dalam hadis namanya hadis Jibril. Ya, hadis Jibril pada saat itu menyamar jadi manusia, datang menghadap Nabi. Ada para sahabat di saat itu datang menghadap Nabi, dia itu nggak ketahuan bahwa dia itu habis dari perjalanan jauh, padahal itu malaikat Jibril. Sahabat nggak tahu, tapi Nabi tahu. Dia nanya, Muhammad, ajarkan aku tentang Islam, ajarkan aku tentang iman, ajarkan aku tentang ihsan. Itu namanya hadis Jibril, yang akhirnya kesimpulannya itulah sendi-sendi agama Islam itu di situ. Seorang muslim sejati adalah seorang muslim yang ihsannya ada, imannya bagus, Islamnya bagus. Makanya 165. Kalau pengen sukses maka dengan 165 gitu maksudnya. Ya. Itu pemahaman dari angka yang kalau nanti di-download aplikasinya tinggal dihitung saja di situ. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kemudian selanjutnya adalah berkaitan masalah yang tadi saya sampaikan, miftahul jannah. Yang saya sampaikan itu ada di dalam kitab Fathul Bari, ya, di dalam kitab Fathul Bari berkaitan masalah kuncinya surga. Ya. Ditanya itu, siapa yang ditanya di dalam kitab itu? Ketika ditanyakan Wahab bin Munabbih, ya. Wahab bin Munabbih ini di Fathul Bari ya, syarahnya kitab Sahih Bukhari. Wahab bin Munabbih ditanya, Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Gitu. Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Wahai Tuan Syekh, maksudnya Wahab bin Munabbih ditanya, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga? Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Lalu kata Wahab bin Munabbih, beliau menjawab, na'am, atau bala, iya benar, la ilaha illallah memang kuncinya surga. Tapi dia bilang gini, in ji'ta bi asnanin futihalaka wa illa fala. Gitu kata beliau. Kata Wahab bin Munabbih, in ji'ta bi asnanin, jika kamu datang bawa kunci, ya, futihalaka, maka akan bisa dibuka pintu itu. Pintu surga itu akan dibuka. Wa illa fala, dan jika kamu datang tidak membawa kunci yang ada gigi-giginya, yang giginya masih utuh, fala, maka nggak bakalan bisa terbuka. Ini maksudnya. Ya, intinya dari situ, tadi penjabarannya di depan. Ya, kesimpulannya tadi. Artinya apa?
Kalimat la ilaha illallah adalah zikir, adalah kalimat tauhid yang dibawa dari zaman Nabi Adam, terakhir dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan misi Nabi dan Rasul memang itu intinya. Adalah la ilaha illallah. Kata Wahab bin Munabbih, saya ulangi, iya, memang la ilaha illallah itu memang kuncinya surga. La ilaha illallah memang kuncinya surga. Akan tetapi yang namanya kunci itu punya gigi. Kalau kamu datang bawa kunci dan kuncinya itu ada giginya kuat-kuat, ya, nggak ada yang gompal, futihalaka, maka itu pintu bisa dibuka olehmu. Wa illa, dan jika tidak, itu kuncinya nggak ada gigi-giginya, satu yang di depan nggak ada, 6-nya ada yang gompal, ya, 5-nya ada yang gompal, imannya ada yang gompal, Islamnya ada yang gompal, ya, maka fala, nggak bakal bisa dibuka itu pintu surga. Subhanallah. Seperti itulah penjabaran luasnya ilmu Allah. Kita baru bahas kalimat la ilaha illallah. Jadi nanti kalau ke arah sono, TBC Matupang kan itu namanya ya, jalannya ya. Ya pokoknya sono dah, ya, daerah sono. Ya, kalau malam itu ada lafaz Allahnya, itu kan kalau dilihat menara 165. Saya yakin jamaah sekalian, saudara-saudara saya sekalian, mulai sekarang karena sudah tahu, kalau ngelihat ono jadi ingat saya. Jadi ingat saya, iya ya. Ini si Ustadz kemarin waktu itu kuliah subuh lagi Ramadan nyampein, begitu ngelihat itu menara satu. Emang tulisannya itu. Tulisannya itu di dinding atasnya itu menara 165 itu. Kalau ngelihat itu insya Allah jadi ingat saya dah. Ya, ingat sayanya maksudnya ingat penjelasan ini. Penjelasan tentang 165. Hakikatnya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi nggak ditulis la ilaha illallah, diwakili dengan angka 165. 1-nya ihsan, 6-nya iman, 5-nya Islam.